online ya. Online. Yang mana udah gitu murah meriah lagi ya. Iya. Murah meriah. Banyak pilihan lagi. Instan lagi ya hasilnya. Murah. Murah, Itu tuh kinclong. serem loh kadang-kadang. ya. Sekejep, hati-hati banget. Tapi akhirnya gitu ya. kebeli juga. Cer, Wih. gawat. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Iya. Ini yang sebelah Stella kanan. alert. Bukan flag. Kayaknya kok makin tebel ya. Makin tebel. Iya. Rasa nggak sih? Menebal. Kelihatan ya? Oh iya, menebal ya. Tuh, iya yang ini. Tapi gampang. Hah? Bisa kok perawatan. Aduh, Sama nih. Nah lu juga tuh. Kecil Nih. tuh. Tuh, bekas Tuh ya jerawat. kendor, kerut halus. Bekas jerawat nih tuh. Bisa nggak sih kita itu ya? kita harus paling nggak kurangin gitu loh. Perawatan harus di maintain, harus diatasin juga masalahnya. Bisa langsung cepet hilang ya? Yuk kita bahas. nanti kita bahas. Oke? Kita ngobrol yuk. Yuk. Terus gimana caranya perawatannya nih buat ngilangin gini nih spot-spot nih mulai keluar nih waktu umur segini tuh. Tadinya kita nggak ngeh. Iya, dulu kebiasaannya gimana? Kenapa? Pakai itu sunscreen. Bisa. Enggak, ini justru pengen tahu nih kita tuh sebenarnya mesti pakai begitu tuh sejak umur berapa ya? Karena saya dari kecil, enggak dari remaja nih ya. Remaja tuh seneng sekali aktivitasnya tuh outdoor. Tapi saya belum kenal tuh yang namanya apa tadi? Sunscreen. Males lagi ya. Sunblock kayak gitu. Kayak dulu nggak pernah gitu-gitu Iya. ya. Enggak, ya udah kita pokoknya rapi, mandi, siap, udah pergi Udah gitu. pokoknya Tapi nggak pakai mikirin bedak nggak? gitu ya. Pakai bedak nggak? Kadang-kadang bedak ada yang ada itunya, Enggak. SPF-nya. Enggak, Zaman enggak. dulu kayaknya waktu kita masih Waktu kecil kita tuh masih, jarang. iya, Kayaknya biasa remaja. bedak juga bedak Marks gitu-gitu kan. Ya, bedak yang cuma bedak inilah, tabur, iya, bedak cuman tabur. bedak itu Supaya doang. kelihatan udah mandi gitu kan. ya? Iya. Nah, Supaya cuman nggak kan berminyak nggak gitu. ada SPF gitu-gitu ya. Iya. Aku rasa itu karena sekarang zaman makin maju, teknologi dan penemuan-penemuan itu makin canggih ya, makin banyak gitu kan. Jadi sekarang kan mulai dikenal kayak gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya kapan sih tuh kita mesti sedini ngerawat? mungkin. Iya, mulai pakai skincare Iya. gitu ya. Karena jadi sedininya supaya tuh kita usia berapa? supaya Gini. kita tuh sekarang nggak terlambat gitu ya. Iya. Nah, yang nggak terlambat tuh anak-anak kita atau nanti cucu kita gitu. Udah Umur cucu berapa ya sih? ngomongnya ya. Ya, Karena supaya gini, bisa kasih tahu ponakan, cucu ya. betul, matahari itu kan salah satu sumber penuaan kulit yang paling paling banyak. Karena kan orang terpapar matahari setiap hari gitu Apalagi kan. kita di negaranya ya. Negara yang banyak Tropis. sinar matahari, tropis, terus belum lagi sekarang gadget. Gadget. Nah, gadget ini juga menghasilkan tuh Blue yang apa namanya tuh? sinar blue light Blue itu. light, nah. Itu yang menjadikan efek penuaan tuh. Nah, jadi kalau aku saran, anak kecil pun sekarang kalau berenang nih, misalkan baby dibawa berenang di outdoor, kasihlah sunblock yang itu kan sekarang ada produk-produk yang buat baby juga ya, sunblock baby itu ada. Nah, terus apalagi anak remaja. Ya, anak remaja hormonnya mulai berubah, kondisi kulitnya mulai macam-macam kan. Yang mulai kebagi tuh ke yang kulitnya kering, yang kulitnya mulai berjerawat, berminyak dan lain sebagainya. Nah, itu mulai pakai skincare. Boleh dirawat sedini mungkin. Berarti umur pas puber ya? Iya, pas puber. Jadi masuk biasanya remaja Yang belasan udah tahun lah. jerawatan. Ya, 12 tahun, 13 tahun gitu. Nah, memang harus disesuaikan perawatan yang memang kondisi kulit untuk remaja, problemnya. Terus nanti dia beda usia lagi atau kalau yang udah kayak kita nih udah butuh yang namanya perawatan anti-aging. Mungkin kayaknya karena Menolak anak-anak tua. muda pikir tuh masih nggak ada masalah. Jadi
nggak mau, Ya, nggak peduli. nggak peduli. Iya, Keluar main basket. Betul. Masa bodoh, cemong akhirnya kan. Iya, bahkan yang paling sederhana aja tuh mereka suka males. Yang paling sederhana apa sih sebenarnya perawatan kulit? Cuci muka, pembersihan. Iya, pembersihan kulit itu it's a must. Jadi sebuah keharusan gitu ya. Boleh nggak cuci muka pakai sabun mandi? Sebetulnya sih jangan, Emang karena kandungannya beda. Ya. iya, karena pH-nya, terus udah gitu, ya kecuali sabun mandinya itu memang pH-nya itu sesuai dengan kulit ya. Jadi pH yang bagus buat kulit itu, dia pH yang di bawah normal. Jadi kan ada pH rendah, yang tengah netral, ada pH tinggi. Nah, biasanya sabun-sabun mandi atau sabun-sabun itu dibuat dengan pH yang tinggi, sifatnya basa. Nah, kita harus mencari yang sifatnya lebih ke asam justru, yang pH rendah. Karena yang pH rendah itu dia lebih menjaga kelembapan kulit. Oh, Gitu. Soalnya kan nggak mau ribet kali ya. Iya, nggak mau ribet, apalagi Langsung anak aja. cowok. Tapi sekarang ya produk-produk untuk sabun cuci muka tuh banyak ya. Ada yang memang dikhususkan pria, dikhususkan Iya. remaja. Ya, Untuk- kalau menurut aku sih kadang itu bahasa marketing aja. Bener nggak? Oh. Iya. Bahasa marketing supaya lebih menarik, target market tertentu, terus dibikin kemasan yang sesuai Yang unik, dengan sesuai dengan target usia. marketnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu. Tapi yang paling penting adalah kita memahami ingredients atau kandungan-kandungan apa sih yang paling cocok. Biasanya tanya ke dokter kulit. Nah, Iya. dokter kulit kita tuh, ya kalau ditanya tuh dia bisa bilang tuh, oh kulit kamu nih jenisnya kulit kering. Kalau kulit kering itu perhatikan ya kandungan-kandungan penting yang harus ada tuh di skincare kamu gitu. Atau Apa oh tuh? kalau kulit berminyak apa gitu kan. Nah, kulit yang anti-aging apa gitu. Jadi yang bagus untuk usia kita lah. Ini Yang anti-aging ya, Anti-aging, biasanya ya. yang anti-aging. Kandungannya apa tuh yang Nah, itu mesti ada ada di skincare 8 kandungan tuh yang untuk anti-aging. Salah satunya yang namanya retinol. Oh iya. Retinoid. Sekarang lagi Lagi tren ini nih, kan tren kayaknya nih. gitu. Apa-apa semua ada retinolnya mengandung loh. retinol. Sebenarnya apa sih fungsinya si retinol? Nah, sebenarnya fungsinya retinol itu dia itu seperti kayak suatu bentuk vitamin A. Ya, dia itu mempercepat pergantian sel kulit. Nah, jadi dari sel kulit tuh kita nih kalau lihat muka ya, kulit kita bisa tahu. Wah, ini banyak kulit matinya nih. Yaitu banyak Kalau kulit mati penebalan-penebalan. berasa kasar Iya, ya? kasar, banyak penebalan gitu ya. Nah, itu berarti dia perlu skincare yang ada kandungan retinolnya supaya dia bisa mempercepat regenerasi selnya. Jadi sel kulit matinya itu dirontokin, diganti dengan yang baru. retinol kan vitamin A. Kalau Iya. kita Kadang-kadang makan vitamin atau minum jus-jus yang banyak vitamin Ngaruh A juga. bagus gak? Itu ngaruh juga. ngaruh. Jadi perawatan Dari kulit dalam memang ya? bukan cuma dari luar ya, tapi dari dalam. Nanti kita ada sesi mungkin membahas kesehatan dari dalam ya. Nah, kalau yang sekarang kan apa yang kita pakai nih di luar. Nah, salah satu itu Tapi si retinol itu nggak bikin kita terkopek-kopek gitu kan? Nah, tergantung. Jadi setiap tipis orang kan nanti ya? punya apa namanya Ketahanan. reaksi. Iya kan, respon kulit yang berbeda gitu kan. Nah, bisa jadi. Jadi biasanya cari yang jangan yang terlalu berat dulu kandungannya gitu kan. Tapi nggak akan tipis. Sebetulnya Kulitnya dia katanya kalau termasuk- tipis nggak bagus ya? Nah, yang bikin tipis itu biasanya yang banyak invasif gel yang lebih medik. Jadi kalau banyak dipiling, Oh yang iya, pakai itu- chemical iya, itu chemical menipiskan peeling, ya. nah itu menipis, itu bisa tuh chemical peeling atau yang pakai bahan-bahan kimia yang lebih keras ya, Oke. nah itu bisa. Terus Bahaya juga ya. Iya, Kalau jadi kulit ya kita terlalu memang tipis. harus dilihat-lihat juga ya gitu. Kalau memang kondisinya agak, wah ini perlu ke dokter misalkan gitu untuk mengatasi itu, ya sebaiknya diatasi dengan medis ya, iya. ke dokter kulit gitu. Selain retinol, Nah, retinol itu keunggulan lainnya juga bisa meningkatkan kolagen sama elastin. Nah, ini penting nih buat yang udah anti-aging tadi. Penuaan sih sebenarnya bukan kita menolak tua, tapi bagaimana kita menua tapi menghadapi, embracing, graceful. iya, dengan grace, ya, dengan penuh apa? Persiapan. Iya, Iya kan? Terus lagi ada yang namanya AHA.
Dengar nggak? Pernah dengar pernah. nggak? Kandungan AHA itu alpha hydroxy acid. Ya, itu sejenis asam juga untuk membuang kulit mati. Ya, nah sehingga kalau kulit matinya dibuang itu, dia bisa mengurangi kerut-kerut halus juga. Biasanya kerutan halus gitu ya, tanda-tanda penuaan gitu kan. Nah terus lagi itu diskolorasi. Diskolorasi itu ya perubahan warna kulit. Jadi biasanya kan itu juga dengan cara dikelupas tuh, ya kan? Tuh AHA tadi ya, retinol. Terus ada lagi hyaluronic acid yang you suka pakai semprot-semprot. Oh, iya. NAPCA itu, nah itu mengandung hyaluronic acid. Hyaluronic acid Yang melembabkan. itu, iya, humectan atau sejenis yang melembabkan. Jadi dia mempertahankan kadar air di kulit, Oh, Itu seneng banget tuh. gitu ya. jadi Dimanapun tetap semprot. lembab ya. Iya, nah itu perlu hyaluronic acid salah satu. Terus yang keempat yaitu antioksidan. Jadi perlu Oh iya, kulit itu itu perlu antioksidan. Ya kan juga ada yang diminum ya antioksidan. Nah itu membantu juga. Kolagen juga sekarang ada yang diminum kan? Iya, Yang kayak Korea-Korea. iya, Iya. kolagen. Iya, Tapi minuman kolagen hati-hati seperti loh. jelly ya. Dia kandungannya banyak ya kolagen ya. Jadi pilih yang benar-benar memang bisa bekerja. Takutnya kita minum tapi nggak kurang efek. ya. Jadi biasanya kolagen peptide. Nah itu jenisnya banyak gitu. Nah terus lagi ada yang kelima tuh peptide. Nah ini peptide itu dia juga sejenis antioksidan. Jadi sejenis protein kulit. Nah dia juga untuk menstimulasi kolagen sama elastin. Supaya kulitnya lebih kenyal gitu Iya, ya. kenyal, lebih ditopang. Jadi ibaratnya Jadi gini. nggak cepet kerut. Aku kasih gambaran ya. Kolagen, elastin kayak meja. Kalau meja itu kan ada kaki meja, ada alas meja atasnya, ya. Nah, kolagen itu adalah strukturnya, struktur Kaki. penyangga kaki mejanya gitu. Nah, sedangkan elastin itu dia itu yang mengisi dari si meja itu, jadi penampangnya itu, jadi yang menguatkan meja. Jadi kita memang perlu kedua-duanya, elastin dan kolagen, gitu. Nah terus lagi, nah ini Banyak ya. perlu lagi kandungan yang namanya seramid. Seramid pernah dengar juga kan? Pernah Nah dengar, sekarang nih kayaknya lagi tren ya orang mengandung seramid karena seramid itu Glowing menolong, bukan? iya menolong kulit dari kerusakan sinar matahari. Jadi supaya recover. Biasa kalau kena matahari kan kita jadi dekil, kusam gitu kan? Nah dia bikin glowing. Bener, glowing. Jadi supaya itu tadi efek-efek Jadi tadi. brightening ya. Iya, Efeknya ya, mencerahkan. Karena kalau dari matahari biasa bikin dekil-dekil kusam gitu ya. Nah, terus udah gitu ada lagi kandungan-kandungan yang memperbaiki DNA. Gitu, DNA itu repair. bukan udah bawaan kita ya, DNA. Ini Udah DNA apa bawaan, nih? tapi ini sama nggak sama DNA campurannya. Jadi kalau DNA kan yang dari dalam kita itu pembentuk sel ya, yang ini sel. Nah ini kalau DNA ini dia itu ada kandungan atau bahan-bahan tertentu yang bisa memperbaiki DNA. Nah itu biasanya dia untuk ini radikal bebas juga, free radikal. Sebenarnya ya kayak antioksidan itu juga sebenarnya membuat kesehatan sel sih DNA. Terus ada lagi lighteners. Lighteners itu mencerahkan. Iya, meratakan warna kulit. Oh, meratakan. Biasanya kan kalau orang menua itu warna kulitnya mulai nggak rata ya. Vitamin C kan? Bukan ya? Vitamin C mencerahkan, mencerahkan juga. Dulu kan yang sering tuh vitamin C. Iya, vitamin ada C. retinol dan vitamin A ya. Vitamin C aktif, vitamin A itu tadi retinol gitu kan. Terus ada lagi ini yang biasanya orang taunya hidroquinon. Memang hidroquinon ini penggunaannya itu harus dalam yang kecil ya. Sebetulnya kalau dokter-dokter itu bikin racikan atau apa, mereka suka ada. Tapi memang dalam kadar yang sangat-sangat aman sebetulnya. Tapi memang kalau berlebih gitu ya banyak loh. Makanya kalau beli skincare jangan yang abal-abal. Jangan yang asal gitu. Iya, memang kalau memang kan banyak tuh di shop-shop online.
online ya. Online-online. Yang mana udah gitu murah meriah lagi ya. Iya. Iya. Murah meriah, Banyak pilihan lagi. instan lagi ya hasilnya. Murah. Murah, Itu tuh kinclong. serem loh kadang-kadang ya. Sekejep, hati-hati banget. Tapi akhirnya gitu ya. kebeli juga. Itu yang perlu kita kenal ya. Walaupun itu produk murah apa tuh harus kita baca bener-bener ya isinya Iya, ya. Tapi isinya. ada BP POM-nya. Aman nggak tuh berarti? BP POM-nya itu asli Bepom atau tempelan Bepom? Nah, nggak tahu sih. Ya, jadi hati-hati juga ya. Kadang ada sih Bepomnya ya. Tapi memang aku juga termasuk yang hati-hati kalau buat skincare. Jadi nggak sembarangan nyoba atau percaya gitu ya. Biasanya yang aman-aman dulu aja. Terus kalau pakai nih misalkan mau ngetes ya, pakainya di belakang kuping di sini. Misalnya kalau mau ngetes produk gitu ya, ini produk Cocok cocok dengan enggak kulit nih kita gitu kan, bikin alergi kulit kita nggak nih, di belakang kuping sini diset gitu, dioles aja dulu. Kalau dalam waktu 30 menit dia tidak bereaksi, 1 jam gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau belanja di toko-toko gitu ya, di mall-mall gitu aja, muter aja dulu tes gitu. Kalau memang aman, berarti ya itu termasuk yang bisa digunakan aman. Tapi kalau bereaksi, wah sebaiknya jangan. Ya kalau punya budget lebih, cari ahli kecantikan lah. Kan itu yang umum ya, orang tuh biasanya kan kalau kita ke counter nih yang ditawarin pasti tonic, terus moisturizing ya. Moisturizing kan itu kan kayak wajib banget gitu. Bener gak sih? Iya. Wajib banget Iya, kita wajib pakai. banget, wajib. Moisturizer itu wajib. Walaupun Iya. berminyak ya. Wajib, iya. Karena gini, berminyak itu, nah itu nanti ngomonginnya skin condition ya. Kondisi kulit itu jadi gini, kulit kita punya kandungan air, terus ada yang namanya sebum. Sebum itu kayak kelenjar minyak di bawah kulit. Kalau kita kurang minum aja, kulit dehidrasi, itu mengaktifkan si sebum itu tadi, kelenjar minyak. Karena Jadi dia langsung lebih banyak. dapat signal, kulitnya ini nih, kulit kamu kering, dehidrasi. Akhirnya dia menghasilkan minyak lebih banyak. Oh Gitu. Sedangkan kalau orang yang kulitnya berminyak, itu kelenjar minyaknya aktif, terus pori-porinya besar, kotoran masuk ke dalam situ, Komedo. gitu kan? Komedo hitam, terus nggak dibersihin, ada bakteri, terjadi peradangan, jadilah jerawat dan sebagainya macamnya. Oke. Gitu. Jadi memang Jadi itu tuh ya serinya tuh toner, pembersih dulu, pembersih, sabun ya. habis sabun pembersih, toner ini biasanya untuk menstabilkan pH kulitnya lagi karena setelah kena sabun atau kena air, even kena air, karena pH air itu kan ada yang beda-beda ya pH air ya, gitu. Toner, habis toner baru pakai serum. Moisturizer. Kalau untuk yang sudah aging ya, tapi kalau yang tambahan serum. Nah ini serum-serum anti aging biasanya orang-orang yang sudah usia 35 tahun ke atas gitu ya, biasanya perlu serum. Kadang ada yang anak-anak muda juga butuh serum antioksidan. Tadi kan antioksidan perlu ya. Nah terus lagi habis itu baru moisturizer. Atau kalau nggak pakai serum langsung moisturizer. Pagi hari, malam hari apalagi. Kadang kalau tidur kita merasa udah tidur ini gitu kan, nggak keluar-keluar, udah gitu kan langsung aja. Udah ngantuk langsung. Padahal tidur pakai AC nggak? Pakai. Nah itu hati-hati, Bikin AC kering itu ya, kan bikin AC-nya. kering. Jadi butuh juga gitu. Pelembab untuk tidur. Iya. Tapi nggak istirahat dong tuh itu muka. Justru di nutrisi. Oh gitu. Ya gitu. Justru Kecuali di nutrisi. kalau diistirahatkan dari make up. Ya kan, kalau yang cewek-cewek kan kita keluar siang hari kita pakai make up. Nah, make up itu kan bahan-bahan kimia yang untuk pempercantik gitu ya. Oh maksudnya istirahatnya Istirahat, begitu ya, bukannya iya. istirahat nggak pakai apa-apa ya? Iya. Oh, Tapi iya, kalau iya. nutrisi yang baik buat kulit, kalau buat aku sih Tetep it's ya. a must, itu perlu tetap. Tapi kan ini kan perawatan ya, terus kan perlu waktu tuh lama kan. Nah kalau instan, Mau yang instan cepet. ke dokter
dokter. Iya, ke dokter. Tapi kan budgetnya lebih kan. Ke Tapi dokter. nggak apa-apa juga kan? Gak apa-apa juga. Iya kayak ketemu dengan kayak ahlinya. Yanti tadi itu. Kalau gitu. misalnya itu bisa Oh, kan? Bisa kan? Bisa Sama- cepat. Hasilnya biasanya memang lebih instan. Dan lagi kan ketemu dokter itu kan memang sudah ahlinya. Jadi kan Iya, dia bisa jadi lebih terawasi ya. Lebih aman ya berarti ya. Iya dong. Karena kan dokter. Karena dokter ya, dokter dan mereka kan belajar memang untuk hal itu. Ya kalau memang punya budget berlebih ya sahabat perempuan mau menemui ahli kecantikan kulit dan kecantikan ya silakan aja gitu. Hanya perlu dipertimbangkan apa ya kita tahu resikonya. Jadi resiko apa gitu ketika melakukan satu tindakan di klinik-klinik kecantikan. Ditanyain ke dokternya. Konsul dulu. Tanya gitu. dulu harganya Dipertimbangkan berapa. harga dan Sesuai budget gak? iya setelah perawatannya itu loh. Terus ada yang kan sakitnya sakit banget. Abis itu merah-merah. Terjadi itu berapa hari merah-merahnya. Nah itu kan itu perlu dipertimbangkan. Oke. Nah sahabat perempuan obrolan kita kali ini kita membahas skincare, jadi penting buat sahabat semua untuk menjaga kesehatan kulitnya ya dari faktor-faktor luar yang bisa merusak, ya itu penting banget ya, ini aset soalnya kulit ya. Oke, sahabat perempuan mungkin ada yang punya saran atau pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara Like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat, kita semua.